Ketika negara membatasi akses media sosial untuk anak, apakah itu bentuk perlindungan atau melanggar kebebasan? Sejak 2026, pemerintah mulai membatasi akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Argumentasinya jelas, melindungi anak dari cyberbullying, paparan konten berbahaya, dan kecanduan digital. Namun, dalam perspektif akademik, ini bukan sekedar kebijakan teknis, melainkan bagian dari perdebatan klasik tentang intervensi negara versus kebebasan individu. Dalam tradisi liberalisme, khususnya pemikiran John Stuart Mill, kebebasan individu hanya boleh dibatasi jika ada prinsip bahaya, yaitu ketika tindakan seseorang merugikan orang lain. Maka pertanyaannya, apakah penggunaan media sosial oleh anak sudah sampai pada tingkat bahaya itu? Di sisi lain, pendekatan paternalistic state berargumen bahwa negara boleh mengintervensi ketika individu belum sepenuhnya rasional. Dan disinilah anak ditempatkan sebagai kelompok rentan. Namun, kita juga perlu melihat ini dari perspektif ekonomi politik media. Platform digital bukan ruang netral. Ia beroperasi dalam logika surveillance capitalism, di mana perhatian individu atau user dieksploitasi, perilaku diprediksi dan dimonetisasi, serta algoritma didesain untuk memaksimalkan keterikatan. Dalam konteks ini, anak bukan sekedar pengguna, melainkan objek dari sistem ekonomi digital itu sendiri. Dari sini, pembatasan dapat difahami sebagai upaya koreksi terhadap kejahatan pasar digital. Negara hadir bukan untuk membatasi kebebasan, tapi untuk menyimbangkan relasi kuasa antara platform besar versus pengguna yang rentan. Ini sejalan dengan konsep regulatory step yang berfungsi mengintervensi ketika mekanisme pasar gagal melindungi publik. Namun problemnya, intervensi negara tidak pernah sepenuhnya netral. Dalam kajian governance, selalu ada risiko step overreach, di mana regulasi yang awalnya protektif berpotensi berkembang menjadi kontrol yang eksesif. Apalagi jika tidak disertai dengan transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme evaluasi publik. Maka, isu ini tidak bisa direduksi menjadi pro kontra larangan. Yang lebih relevan adalah bagaimana merancang regulasi yang proporsional, yaitu regulasi yang berbasis risiko, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan tetap menjamin digital right, termasuk hak atas informasi. Karena pada dasarnya, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya soal anak dan media sosial, tapi siapa yang memiliki otoritas atas ruang digital kita. Apakah individu, negara, atau perusahaan media? Menurut kamu, apakah ini bentuk perlindungan yang proporsional atau awal dari normalisasi kontrol digital? Tulis pendapatmu di kolom komentar.